sendirilah. Ikuti langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalilul ilmi Qalilul ilmi khairun khairun min kasiril ibadah. min kasiril ibadah. Qalilul ilmi Qalilul ilmi khairun khairun min kasiril ibadah. min kasiril ibadah. Qalilul ilmi khairum min kasiril ibadah. Qalilul ilmi khairun min Qalilul ilmi khairum min kasiril ibadah. Qalilul ilmi khairum min Qalilul ibadah. ilmi khairum min kasiril ibadah. Khairum min kasiril ibadah. Qalilul ilmi Qalilul ilmi khairum min kasiril ibadah. khairum min kasiril ibadah. Qalilul ilmi khairum min kasiril ibadah. Qalilul ilmi khairum min kasiril ibadah. Qalilul ilmi sedikitnya ilmu. Khairun itu jauh lebih baik min kasiril ibadah daripada banyaknya ibadah. Jadi maksudnya ibadah yang kita lakukan sebanyak apapun, apabila tidak didasari dengan ilmunya, itu akan menjadi sia-sia, tidak ada nilainya. Berarti peranan ilmu sangat penting di dalam ibadah yang kita kerjakan. Maka oleh karena itu, setiap orang yang beribadah wajib didasari, wajib dilandasi ilmunya. Bahkan menurut keterangan dalam kitab Zubat, seorang ulama mengatakan, ayo perhatikan ya, nanti bareng-bareng. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu Siapa orang yang beramal tanpa ilmunya, maka amalnya itu ditolak tak diterima, maka amalnya itu ditolak tak diterima. Kira-kira kalau disuruh ulangi bisa nggak? Bisa ya? Ya, 1, 2, 3. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amalu
tuqbalu lo amaluhu mardudatun la tuqbalu. Lanjut. Siapa orang yang beramal tanpa ilmunya, maka amalnya itu ditolak tak diterima, maka amalnya itu ditolak tak diterima. Berarti ilmu penting nggak? Jangan sampai kita rajin beribadah siang dan malam, luar biasa ibadahnya. Namun sayang ibadahnya yang rajin tersebut tidak dilandasi, tidak didasari dengan ilmunya. Akhirnya ibadahnya menjadi sia-sia. Ibadahnya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Bahkan oleh Allah ibadahnya ditolak, tidak diterima. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Nah itulah pentingnya peranan ilmu dalam beramal, pentingnya peranan ilmu dalam beribadah. Jauh. Jauh sebelum Allah memerintahkan kita sholat, jauh sebelum Allah memerintahkan kita zakat, memerintahkan kita puasa, memerintahkan kita ibadah haji. Jauh sebelum Allah memerintahkan hamba-hambanya beribadah kepada Allah, yang paling pertama kali Allah perintahkan adalah kewajiban mencari ilmu. Wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah dan diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad di Gua Hira pada hari Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 Pil, bertepatan dengan tanggal 16 Februari tahun 610 Masehi. Wahyu yang paling pertama kali turun kepada Nabi kita adalah wahyu tentang mencari ilmu, wahyu tentang belajar. Wahyunya berbunyi, yuk bareng-bareng, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata Allah, Iqra, bacalah olehmu. Berarti ini memerintahkan belajar. Karena bagaimana mungkin kita bisa membaca kalau kita nggak belajar dulu? Kalian bisa baca kitab kuning? Pengen bisa? Ya belajar dulu. Harus menguasai ilmu Arab, ilmu nahwu shorah. Harus memahami kitab Durmiyah, kitab Shoroh Kailani minimal. Baca. Nah berarti menurut belajar. Nah itu ayat tersebut turun sebelum turun perintah sholat, turun sebelum turun perintah zakat, turun sebelum turun perintah puasa, turun sebelum turun perintah ibadah haji. Yang paling pertama kali Allah perintahkan kepada kita adalah mencari ilmu. Berarti ilmu penting tidak? Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan sholat dengan baik, dengan sempurna kalau nggak ada ilmunya, betul? Nggak usah tentang ibadah lah, nggak usah masalah ibadah, nggak usah masalah zakat, nggak usah masalah puasa, nggak usah masalah ibadah haji, nggak usah masalah akhirat, masalah dunia saja. Kalau kita tidak tahu ilmunya, nggak bisa. Contoh, kalian bisa bikin HP tidak? Ya. Kenapa?
karena nggak ada ilmunya. Tapi orang yang punya ilmu tentang bikin HP, dia bisa nggak? Bisa. Akhirnya dia bikin HP. Itu HP, setelah dia bikin HP jadi duit nggak? Jadi duit. Pokok 2 juta satu. Kalau HP-nya satu, kalau dia bikin HP-nya banyak, bikin HP-nya 1.000 HP, itu dulu kayak duit. Ilmu itu mahal. Nih, mobil yang paling termahal, mobil apa harganya? Mobil yang paling harganya termahal, mobil apa? Alphard, apa Pajero, apa Mercy, apa Fortuna? Hah? Lamborghini katanya. Hah? Lamborghini. Lamborghini. Nah. Berapa harganya? 5M. Hah? Nih, mobil Lamborghini harganya mahal, katakanlah 1M, 1 miliar. 1 miliar itu berarti 1.000 juta umpama. Tapi sebenarnya ada yang lebih mahal dari harga mobil Lamborghini 1 miliar. Apa? Ilmu membuat mobil yang mahal. Ilmunya yang mahal. Makanya orang kalau sudah berilmu, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Akan menjadi orang mahal kalau sudah berilmu. Makanya kalian tadi kata sama juga, tidak apa-apalah kita dalam keadaan menuntut ilmu, kita bersusah payah, ya, kita merasa tidak nyaman, merasa tertekan, nggak apa-apa demi masa depan. Memang mencari ilmu harus begitu. Lah kalau pengen senang aku nggak usah ngobong, udah aja di rumah nggak usah ngobong. Nah juga kita lagi mencari ilmu, harus merasakan susahnya mencari ilmu, pahitnya mencari ilmu. Mendingan pahit dulu daripada manis dulu. Pahit dulu, lalu kemudian manis, daripada manis dulu, lalu kemudian pahit. Ya, ingat apa yang dikatakan oleh Bung Haji Roma Irama, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Jadi kalian harus mau sakit-sakit dulu, susah-susah dulu, ya, harus pisah dengan orang tua, jarang ketemu, sama. Kadang-kadang uang jajan habis, pengen jajan gak ada uang, sabar, lagi menuntut ilmu. Nanti kalau kalian sudah jadi orang berilmu, jadi kiai, nanti makanan datang sendiri. Nih akang waktu dulu dipesan sama guru akang nih, hei kamu, katanya kamu harus bisa menanam pohon buah-buahan di atas karpet. Kamu harus bisa nanam pohon anggur di atas karpet, nanam pohon semangka di atas karpet, nanam pohon duku di atas karpet. Kamu harus bisa nanam pohon anggur di atas karpet, harus bisa nanam pohon salak di atas karpet. Akang waktu itu belum kepikir gimana caranya ya bisa nanam pohon anggur di atas karpet, kira-kira jadi mual. Nah sekarang baru ketemu jawabannya setelah kita oleh Allah dijadikan orang berilmu, walaupun ilmunya nggak seberapa. Akang setiap ada acara dipanggil ceramah di berbagai tempat, duduk di atas karpet, sudah banyak di depan. Ada pohon anggur, ada pohon sabangka, ada pohon duku, ada pohon salak, ada pohon rambutan, macam-macam. Itu tinggal ketik-ketik, gak usah beli dulu. Oh ternyata begitu maksudnya. Itu semuanya nggak akan ada di depan kita kalau kita bukan orang berilmu. Paham? Insya Allah orang berilmu akan dapat derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Ingat, kalian pernah dengar kisah Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman seorang nabi yang oleh Allah diberikan izin, diberikan kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan seluruh makhluk, bukan hanya dengan manusia, bahkan dengan binatang-binatang. Nabi Sulaiman paham bahasa binatang, bahasa semut, bahasa belut, bahasa ular, bahasa jin.
Nabi Sulaiman oleh Allah diberi kelebihan, bisa mengerti, bisa memahami berbagai macam bahasa seluruh makhluk. Nah, Nabi Sulaiman pernah dipanggil oleh Allah. Hei Sulaiman, mari. Labbaika ya Rabb. Kau pilih satu di antara dua. Kau pilih kerajaan, kekuasaan. Kalau kau pilih kerajaan, kekuasaan, maka aku akan jadikan kau king of king, raja di atas raja. Seluruh manusia akan di bawah kekuasaanmu. Atau kau pilih ilmu. Kalau kau pilih ilmu, silakan. Faktar ilmu. Maka lalu Nabi Sulaiman cerdas memilih ilmu. Nah, dengan sebab Nabi Sulaiman memilih ilmu, akhirnya dapat kerajaan. Raja dapat ilmu, dapat kerajaan dapat. Tapi seandainya saat itu Nabi Sulaiman milih kerajaan, milih kekuasaan, oleh Allah tidak dikasih ilmu, cuma dapat satu kerajaan doang. Sampai-sampai Ratu Bilqis ya jatuh cinta kepada Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis kan sombong, punya keratuan yang sangat luar biasa. Ternyata dibandingkan dengan kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis tidak ada apa-apanya. Hanya takluk di bawah Nabi Sulaiman. Itulah pentingnya peranan ilmu. Jadi qalilul ilmi khairum min kasiril ibadah. Sedikitnya ilmu itu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah. Percuma ibadah sebanyak apapun kalau tidak didasari ilmu, sia-sia. Tapi nih, ilmunya sedikit, dia ibadah pakai ilmu, insya Allah ibadahnya berpahala, ibadahnya sempurna, ibadahnya diterima. Contohnya si A dan si B, nih si A dan si dua-duanya baca surat yang dibaca sama-sama membaca surat Al-Baqarah. Si A baca Quran pakai ilmu tajwid dan diterapkan ilmu tajwidnya sehingga bacaannya fasih sempurna. Si B baca Quran tanpa ilmu karena dia nggak paham ilmu tajwid. Kira-kira walaupun surat yang dibaca oleh keduanya sama, kira-kira hasil bacanya sama atau beda? Pasti beda. Mana yang lebih baik bacanya? Si A karena dia baca pakai ilmu. Jadi ilmu itu bisa membedakan. Paham? Kita lagi. Qalilul ilmi khairun min kasiril ibadah. Sedikitnya ilmu itu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah. Jadi kalau begitu jawab. Kalau begitu pentingan ilmu, pentingan ibadah. Orang berilmu harus beribadah. Orang beribadah harus pakai ilmu. Dua-duanya penting. Tapi kalau dibandingkan masih penting ilmu. Tapi kalau bisa raih dua-duanya. Jadi ilmu, amal, ilmu. Ilmiah, amalia, ilmiah. Jadi ilmiah, amalia, berilmu, beramal. Amalia, ilmiah, beramal dengan ilmu. Dua-dua penting, tidak bisa dipisah antara ilmu dan orang berilmu harus beramal, orang beramal harus pakai ilmu. Ini dua-duanya nggak bisa dipisahkan, penting. Bagaikan manis dan gula. Manis dan gula bisa dipisahkan nggak? Bisa dipisahkan nggak? Siapa yang bisa memisahkan antara manis dengan gula? Nggak bisa. Setiap gula pasti manis, tapi tidak setiap manis itu gula, betul nggak? Setiap gula pasti manis, tapi tidak setiap manis itu gula. Buktinya itu Satyawati itu pada manis-manis, tapi bukan gula kan? Bukan kan? Tuh si Ari manis banget. Ari senyumnya manis banget. Ayo baca lagi bareng. Nanti materi yang tadi kalian jabarkan, kalian konsep dakwah. Udah materinya dari tadi tuh.
qalilul ilmi khairum min kasir ibadah. Sedikitnya ilmu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah. Nah, materi itu diambil itu. Kemudian kalian konsep terus deh. Jadi ceramahan nanti. Ya kalian enggak? Belajar konsep dakwahan. Belajar konsep dakwahan. Akan juga dulu begitu rajin. Enggak ujung bisa ceramah. Akan sering nulis ceramahan. Banyak hasil bicara di rumah. Kasihkan. Jadi enggak ujung bisa ceramah. Konsep dulu, diapalin dulu. Latihan, bila sekarang nggak usah pakai konsep lagi, karena udah terbiasa. Ayo, bareng-bareng. Qalilul ilmi khairum min kasiril. Qalilul ilmi khairum min kasiril ibadah. Qalilul khairum sedikitnya jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah. Ketangkep enggak? Coba betul bareng-bareng ya. Ya bareng-bareng. 1, 2, 3 langsung. Qalilul ilmi khairum min kasiril ibadah. Sedikitnya ilmu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah. Coba laki-laki aja. 1, 2, 3. Qalilul ilmi khairum min kasiril ibadah. Sedikitnya ilmu lebih baik daripada banyak ibadah. Perempuan. Qalilul ilmi khairum min kasiril ibadah. Sedikitnya ilmu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah. Walaupun dua-duanya ilmu ibadah juga karena orang berilmu kalau nggak beribadah itu akan diajak oleh Allah. Demikian pula sebaliknya orang beribadah kalau nggak didasari ilmu akan ditolak. Tetap diajak-ajak juga kalau tolak mah sampai nggak ibadah. Pokoknya antara ilmu dan amal tidak bisa dipisah. Jadi bahasanya ilmiah, amalia, ilmiah. Berilmu, beramal, berilmu. Nah, dua-duanya lakukan itu, insya Allah. Coba saya tes nih dari perempuan. Ajar waktu sifat ulangi yang tadi. Pendengaran enggak? Pendengaran enggak? Enggak katanya, ulangi. Seakan-akan sifat lagi ceramah di depan, seakan-akan. Jadi kalau ceramah itu, kan kemarin udah dikasih pelajarannya. Pertama harus kemudian diantaranya harus dengan apa? Pembicaraan yang jelas dan tegas, ya. Langsung artinya. Sedikit ilmu jauh lebih baik daripada banyaknya. Coba laki-laki, satu orang saya tes nih. Coba tamat, ulangi yang tadi. Qalilul ilmi khairum min kasiril ibadah. Sedikitnya ilmu lebih baik jauh lebih baik daripada banyak. Jauh lebih baik daripada ibadah. Coba bareng 1, 2, 3. Qalilul ilmi khairum min kasiril ibadah. Sedikitnya ilmu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah. Sekarang selanjutnya, kalau kalian mau ceramah dimanapun, usahakan ya setiap kata, setiap lafaz, setiap kalimat yang keluar dari mulut kalian, usahakan ya supaya jelas dan tegas. Usahakan. Ceramah itu butuh ketegasan. Adapun nanti mimik atau gaya nanti dengan sendirinya akan mengikuti refleks,
tanpa direkayasa nanti tangan akan berjalan sendiri. Itu otomatis nanti kalau sudah terbiasa. Nah, yang perlu kita atur intonasi suara, tekanan suara. Kalau umpama nih kalian sedang menyampaikan seruan atau himbauan atau ajakan, maka itu perlu ketegasan. Wahai saudara-saudaraku seiman seagama, ayo kita perkuat persatuan. Itu perlu ketegas. Jadi sesuaikan kapan saatnya kita tegas, kapan saatnya kita galak, kapan saatnya kita lembut, disesuaikan dengan yang disampaikan. Kalau umpama kalian sedang menyampaikan sesuatu yang membuat sedih, sampaikan dengan lemah lembut. Wahai saudaraku, ketika Rasulullah SAW beberapa hari menjelang ajal, saat itu para sahabat diantaranya Umar bin Khattab mendengar kabar bahwa ayat yang terakhir telah diturunkan oleh Allah kepada beliau. Ini suatu pertanda bahwa tidak lama lagi Rasulullah akan dipanggil oleh Allah. Nah, itu kan isinya sedih, maka sampaikan dengan lembut. Ayatnya berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Nah, ketika Umar bin Khattab mendapatkan kabar bahwa ayat tersebut sudah turun kepada Rasulullah, Umar bin Khattab setiap hari menangis takut kehilangan Rasulullah, karena ayat itu adalah merupakan isyarat petunjuk bahwa tugas Rasulullah sudah selesai, karena Islam sudah sempurna. Gitu. Jadi nanti kapan saatnya tegas, kapan saatnya galak, kapan saatnya lembut, itu disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Di ceramah enggak mesti selamanya galak, enggak mesti selamanya lembut, enggak mesti selamanya tegas. Disesuaikan saja dengan apa yang akan kita sampaikan. Contoh seperti tadi Tama tadi menyampaikan apa Tama tadi? Tentang kewajiban mencari ilmu. Di antaranya Tama mengatakan, apa jadinya? Ya, apa jadinya seperti seorang anak tanpa agama, bagi apa? Hah? Seorang anak tanpa belajar agama mau didoakan apa orang tuanya? Seorang suami tanpa belajar agama mau didik dengan apa istrinya? Seorang istri tanpa belajar agama anaknya. Itu bagus kalimat itu. Bagus itu tinggal dipoles itu. Itu kalimatnya udah bagus itu. Itu kalimatnya menarik itu. Menarik, tadi akan sampai mau nangis tadi akan dengar itu. Ya. Nah, itu berarti kalimatnya jangan sampaikan dengan galak. Jangan sampaikan dengan tegas, tapi dengan halus lembut. Gimana ya, Pak? Coba ulangi Pak, depan. Sampaikan dengan halus, dengan lembut. Ya, sampaikan dengan nada, intonasi, suara, dengan suara yang lembut sehingga bisa menyentuh hati seseorang, ya Pak. Kalimatnya yang tadi, tapi menyampaikannya dengan lembut. Ayo coba. Laki-laki jika tidak mencari ilmu, mau dididik apa istrinya? Perempuan jika tidak mencari ilmu, mau dididik apa anaknya? Anak jika tidak mencari ilmu, mau didoakan apa ke orang tua yang tidak mencari? Kasih aplaus. Bagus itu. Ketangkep tak? Ketangkep tak? Pertama apa katanya?
Sebab itu kata-kata bisa menyentuh hati itu, bisa menyentuh. Maka sampaikan yang lembut. Jadi kapan saatnya kita tegas, kapan saatnya kita galak, kapan saatnya lembut, itu disesuaikan dengan apa yang kita sampaikan. Seperti tadi itu bagus itu. Laki-laki, jadi laki-laki. Kalau kamu cari ilmu, kau ini apa isinya? Jadi memang dalam itu perlu daya tarik bisa muncul dari ucapan, bisa muncul dari gerakan, bisa muncul dari mimik raut wajah, bisa muncul dari gaya, bisa muncul dari intonasi tekanan suara. Nah, kalian harus pandai-pandai seperti itu. Bisa, tapi kita kembalikan kepada Allah. Semuanya itu yang akan memberikan kemampuan. Semuanya itu kepada kita hanyalah Allah. Kita hanya berusaha, hanya berikhtiar, hanya belajar. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Yang belajar aja belum tentu bisa, apalagi yang nggak belajar. Insya Allah bisa. Demikian oleh karena sudah larut malam, pertemuan kita pada malam ini cukup. Jangan lupa sekali lagi kepada para tugas yang akan melaksanakan tugasnya malam Sabtu yang akan datang, supaya mempersiapkan diri, supaya banyak-banyak berlatih di kobong. Manfaatkan waktu senggang, waktu lengang untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk sesuatu yang berfaedah. Jadi no time, tidak ada waktu ya. Kan dulu mah bahasanya no time is love, tidak ada waktu untuk cinta. Nah sekarang dirubah dari sedangkan itu sakit kata-kata. Sekarang mah no time is belajar is no time is study. Okay, so no time to study. My time to study only. Waktuku hanya untuk belajar. My time to study only. Waktuku hanya untuk belajar. Jadi kalian mumpung lagi mondok di pesantren Al-Amin, pandai-pandailah memanfaatkan waktu. Jangan sampai ada waktu sedikit pun yang terbuang percuma. Tadi sudah dibahas oleh dan Opal. Waktu itu sangat penting sampai Allah suka kepada waktu. Asli demi waktu. Insya Allah kalau kalian pandai memanfaatkan waktu untuk belajar dan belajar terus dari ilmu, insya Allah kalian akan menjadi orang sukses di kemudian hari, akan menjadi orang yang berhasil bahagia dunia. Di barang-barang yang tadi qalilul ilmi khairun min ibadah. Coba sampaikan dengan nada tegas. Contoh, qalilul ilmi khairun min katsiril ibadah. Ayo, satu, dua, tiga. Qalilul ilmi khairun min katsiril ibadah. Tiga kali. Satu, dua, tiga. Qalilul ilmi khairun min katsiril ibadah. Yang terakhir. Qalilul ilmi khairun min katsiril ibadah. Artinya Sedikitnya ilmu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah. sedikitnya ilmu itu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah ya. Sedikitnya ilmu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah. Jadi gini, sedikitnya ilmu itu jauh. Pakai gaya tuh, kayak nobar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, belajar ya tuh. Ya, coba pakai gaya. Sedikitnya ilmu itu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah. Ya, satu, dua, tiga. Sedikitnya ilmu itu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah. Coba dites, Aubal. Ayo. Belajar dakwah, belajar pidato. Ayo. Ini sampaikan dengan suara sudah pakai gaya sini.
Satu, sedikitnya ilmu itu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah. Takut kan? Sedikitnya ilmu itu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah. Ya. 1, 2, 3. Sedikitnya ilmu. Arab heula. Kasirul ilmi khairun min kasir ibadah ya. Dengan tegas 1, 2, 3. Qalilul ilmi khairun min kasiril ibadah. Udah dari ada. Lah. Jangan sampai beradu. Jadi menyampaikan dengan tegas tapi belum ketawa. Kalau kita jangan ketawa. Qalilul ilmi khairun min kasiril ibadah. Sedikitnya ilmu itu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah. Oleh karena itu saudara-saudara, tuh 2, 3. Qalilul ilmi khairun min kasiril ibadah. Sedikitnya ilmu itu lebih jauh dari banyaknya ibadah. Kasih semangat. Coba Samsul Duha. Ayo. Cara majam banyak kursi gitu aja dulu. Belajar ayo. Belajar. Ya minimal belajar mental. Kuat mental lah. Kan mental dulu yang penting mah. Ayo sampai 2. Sampaikan dengan tegas. Qalilul ilmi khairun min kasiril ibadah. Sedikitnya ilmu itu jauh lebih baik daripada banyaknya ibadah. Maka oleh karena itu saudara-saudara, kita harus semangat menuntut ilmu. Ya. Kan kali baru udah ya. Dilihat lah. Dilihat tuh. Kita. Ya. Siap. Pertama tenang dulu. Tarik nafas 3 kali yang panjang. 3 kali. Terus yang kedua, anggap orang-orang yang di depan, anggap sementara anggap boneka semuanya. Ya belum? Belum. Coba dulu Pak. Coba materinya apa? Qalilul ilmi khairun min kasiril ibadah. Sedikitnya itu jauh lebih baik daripada ibadah. Udah jadi ya, siap. Sudah beri kegarot. Nanti akan kegarot kami. 1, 2, 3. Usul mana? Ayo 1, 2, 3. Ini menunjukkan bahwa ingin bisa ceramah itu enggak mood. Ini buktinya susah ini. Ya, harus biasa. Sanggup enggak? Enggak sanggup. Cuma segitu enggak sanggup. Masya Allah. Latihan ngomong ya. Sudah. Perempuan ada yang mau? Enggak ada. Ayo Jule. Kenapa emang nggak mau? Nggak bisa. Akan nanya nih, pengen bisa nggak? Pengen bisa nggak? Mau pengen bisa, harus berani. Kalau nggak bisa, tapi pengen bisa nggak berani ya nggak bisa terus. Baik, santrian Pondok Pesantren Alamin, oleh karena sudah larut malam, mari kita tutup acara pada malam ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
lisan yang Engkau jaga. Rabbana zidna ilman nafi'an amalina. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah. Barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, apapun yang Engkau berikan kepada kami, apapun yang Engkau titipkan kepada kami, ya Allah kami mohon barokahkanlah ya Allah. Barokahkan umur kami, barokahkan kesehatan badan kami, barokahkan ilmu kami, barokahkan setiap kami melakukan kebaikan, barokahkan apapun yang Engkau berikan kepada kami, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa kita paham ini. Mari kita sama-sama membaca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma bismika. Yang mukmin 10 kali. Yang mukmin, yang mukmin, yang mukmin, yang